Shalom semuanya. Puji Tuhan, sehat pagi hari ini. Puji Tuhan, semua bersuka cita karena Tuhan. Amin. Firman Tuhan berkata dalam Mazmur, orang yang datang ke rumah Tuhan, orang yang mencari Tuhan dalam pelatarannya, mereka bersukaria. Benar? Mereka beria-ria. Ya. Nggak ada orang yang datang ke rumah Tuhan mukanya masem, nggak ada. Ya. Semua bersuka cita. Seberapa banyak yang bersuka cita? Yes, ya. Tapi nggak ada senyumnya, berarti belum suka cita. Orang bersuka cita kan senyum. Nggak ada orang suka cita Pak? Suka cita? Nggak ada. Suka cita tuh senyum. Nah, berikan senyum dong. Sebelah kiri kananmu. Saya bersuka cita. Ya, supaya kita fresh. Baik, firman Tuhan, saya bersyukur atas kebaikan Tuhan. Sampai hari ini dia memberikan terbaik. Pribadi saya, keluarga, pelayanan yang dia percayakan sampai hari ini. Saya bersyukur dan terima kasih oleh Pastor Bagus yang sudah beri kesempatan saya untuk berbagi berkat firman Tuhan, ibadah RM di tempat ini. Terima kasih dan anggota jemaat juga terima kasih. Ya, saya bersama dengan istri dan ada partner saya, Pastor Desem. Ya, kami sama-sama pelayanan misi, ya sama-sama mengajar juga dengan Pastor Desem. Baik, firman Tuhan pagi hari ini dengan tema belum tampil ya, tapi sudah baca di flyer enggak? Apa temanya? Wah, ini luar biasa. Ya, di luar kepala alias lupa. Bukan. Ya. Hikmat dari apa? Hikmat dari enggak buka flyer ya. Tahu nggak hari ini yang khotbah siapa? Oh, Pastor Walter, yang tahu cuma gembala. Ya, temanya hikmat dari kesalahan. Hikmat dari suatu kesalahan. Dari temanya saja ini, apa ya saya mau bahas ini? Ya, kalau kita baca apa ya? Nah, saya kalau mau ibadah, ya, ketika pembicara tema saya ini, saya berbicara nih, itu saya sudah mulai saya olah. Oh ya ini. Sama enggak? Gitu kan, sama enggak? Kalau agak bingung-bingung, ya saya diam aja, saya tunggu aja dengar kesimpulannya apa. Kan begitu. Nah ini, jadi hikmat dari satu kesalahan. Nah, kira-kira pernah nggak kita ngalami yang namanya kesalahan? Sesering mungkin atau sering-sering? Sering sekali. Koreksi dong berarti. Iya dong, kalau sering-sering itu berarti koreksi. Ya, terakhir buat kesalahan hari ini jam berapa? Terakhir. Tadi ya? Enggak. Atau pas mau bangun tidur sudah buat kesalahan, ya? Atau bagaimana? Atau kemarin saya buat kesalahan. Ya, kesalahan itu tidak luput dari kehidupan kita, benar? Tidak luput. Tetapi bukan hal yang sesuatu yang mengerikan sebenarnya. Ya, saya singkat saja. Ya, Musa pernah melakukan kesalahan nggak? Ya kan? Dia apa? Membunuh. Ya, Musa membunuh. Daud melakukan kesalahan nggak? Kesalahan. Satu langkah itu dosa loh. Bukan kan satu langkah, nggak melangkah aja, nengok aja, tuh dosa. Nah, betul kan? Daud kan, nengok aja, belum melangkah. Kesalahan. Petrus melakukan kesalahan tidak? Kesalahan juga. Paulus melakukan kesalahan juga. Kesalahan juga. Banyak melakukan kesalahan, apalagi saya dan Bapak Ibu. Kan begitu. Tapi dari kesalahan itu, apa maknanya? Apa maknanya dari kesalahan itu? Ada nggak orang berhasil karena kesalahan? Ada? Ada nggak? Berhasil ke depannya. Dia sukses karena satu kesalahan. Ada nggak? Tidak ada. Nggak ada. Pengusaha bilang apa? Bangkrut ya, rugi ya. Betul kan? Tapi saya nggak bahas tentang itu. Kita diberikan hikmat. Belajar dari satu kesalahan. Pernah dengar Thomas Alva Edison? Berapa kali dia salah?
Berapa kali? Ya udah banyak kali lah gitu dah. Banyak ya. Banyak. Apakah banyak sekali kesalahan yang dilakukan dia mengulang terus? Tidak kan? Tidak. Pasti kesalahan yang berbeda. Tapi dia mau terus mencoba. Dari apa? Kesalahan sebelumnya. Benar? Sehingga kita bisa menikmati. Betul kan? Kita bisa menikmati. Nah, yang saya maksud, bagaimana hidup kita, hubungan kita dengan Tuhan, bagaimana hubungan kita dengan Tuhan, dan bagaimana pengiringan kita dengan Tuhan. Melayani dengan Tuhan. Ada kesalahan nggak kira-kira? Waktu kita mengiringi Tuhan. Pasti. Pasti. Ada masalah nggak kita melayani Tuhan? Pasti ada. Pasti. Tadi saya sebutkan, Musa, Daud, Petrus, Paulus, ya kan, melakukan kesalahan. Tapi apakah mereka gagal? Kira-kira? Mereka dicampakkan Tuhan? Mereka tidak dipakai lagi Tuhan? Tidak. Dari kesalahanlah itu, dari kesalahan itulah mereka belajar. Dan tidak mengulangi dari kesalahan. Alkitab mencatat nggak kira-kira? Ada nggak Alkitab mencatat? Mengingatkan nggak hal-hal seperti ini? Pernah dengar kan? Bro, sis, belajarlah dari kesalahan. Masa mau ngulang lagi salah-salah terus? Benar kan? Sering dengar gitu? Terus waktu kita dengar seperti itu apa? Respect nggak kita? Lu sok tahu, lu ngajarin gua sih. Begitu? Nah. Ayo kita buka ayatnya. 1 Korintus 10. Ini karena saya berat ya, maka saya bunyi-bunyi, saya cari suaranya bunyi di mana, ternyata ini ya. Ya, 1 Korintus pasal 10. Mulai ayat ke-6. Ayat ke-6 dan ayat ke-11. Kita baca ayat 6 dulu. Ayat 6. Baca sama-sama. 2, 3. Menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Ayat ini kalau kita tarik, ya, semuanya telah terjadi sebagai apa? Contoh. Sudah ada contoh nggak satu peristiwa? Sudah. Diingatkan. Yang lebih jelasnya di ayat 11. Di ayat 11. Ya, baca sama-sama. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai apa? Contoh dan dituliskan untuk apa? Menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Kita hidup di zaman apa? Akhir. Diingatkan nggak? Diingatkan. Sudah ada contoh sebelumnya. Bahkan diingatkan kita jangan melakukan hal itu lagi. Betul? Apa yang kita tidak boleh lakukan? Yaitu kesalahan mereka, nenek moyang kita, umat Israel pada waktu itu. Banyak kesalahan-kesalahan. Ini. Nah, saya menarik satu cerita ya. Kalau kita mau melihat satu kesalahan pada tokoh atau orang yang selalu melakukan kesalahan atau seorang yang benar. Kira-kira. Agak bingung ya. Saya mau lihat contoh nih. Ya. Saya mau lihat contoh orang yang benar atau orang yang salah. Orang yang benar. Pernah baca cerita dari Musa? Tentang Musa? Pernah kan? Keren kan? Tokoh yang hebat, yang luar biasa kan? Luar biasa. Yang tidak tahu apa-apa, ya, yang sadar akan kekurangannya, kelemahannya, tapi Tuhan memperlengkapinya, betul? Bahkan Tuhan percayakan untuk membawa siapa? Umat Israel, bangsa Israel dalam perbudakan di Mesir. Betul? Disuruh untuk keluar menuju satu tempat. Keren, seorang pemimpin. Bukan hanya itu saja, tapi dia juga Musa yang menulis apa? 5 kitab atas apa? Hikmat wahyu Tuhan yang diberikan melalui Musa. Keren kan? Keren. Musa manusia enggak?
Ada kekurangannya enggak? Ada, sama kayak saya dan Bapak Ibu. Kekurangan saya pasti ada pada Bapak Ibu. Kekurangan Bapak Ibu ada pada saya. Jadi nggak ada yang sempurna. Kalau kita baca sepintas tentang Musa, wah hebat, keren, pemimpin yang wah luar biasa. Ya, banyak para hamba-hamba Tuhan menyanjung ini. Dia ceritakan keberhasilannya, kehebatannya, luar biasa. Bahkan salah satu tesis saya menulis tentang kepemimpinan dari Musa juga. Luar biasa. Tapi saya tidak melihat keberhasilannya. Justru saya mencari kesalahannya. Saya mencari kesalahan, saya belajar dari kesalahan, bukan untuk olok-olokan, ejek-ejek. Dia salah dia. Wah begini ternyata ya. Enggak, bukan begitu. Mungkin kita sekarang kalau lihat teman kita salah, pasti makin diejek. Ngaku aja nggak apa-apa. Ya, kalau salah pasti, wah ini begini salah. Nah, enggak. Tapi dari kesalahan kita bisa belajar. Dari kegagalan kita bisa belajar. Apa sih kesalahan Musa? Seorang pemimpin dan pada akhirnya Allah tidak mengizinkan dia masuk ke satu tempat. Benar kan? Berarti ada yang salah dong. Benar? Ada yang salah? Ada yang salah. Kalau dia nggak salah, pasti Tuhan izinkan dia masuk ke Kanaan. Pasti. Justru tidak diizinkan, berarti ada sesuatu yang salah. Nah, kita belajar apa yang salahnya Musa. Ini. Apa yang dilakukan Musa? Pada waktu dia melayani, dia membawa umat Israel, ada kesalahan di situ. Seperti firman Tuhan tadi. Kita diingatkan. Ini. Apa yang menjadi kesalahan Musa? Kita buka di dalam Bilangan. Ya. Kita buka dalam Bilangan 20. Bilangan 20. Ayatnya yang ke-12. Di situ dia katakan apa? Kita baca sama-sama, 2, 3. Tapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun saudaranya ya, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Kesalahannya di mana? Kesalahannya di mana? Tidak percaya. Coba Bapak Ibu renungkan. Orang dipakai Tuhan, orang dipercayakan oleh Tuhan yang diutus. Wah, yang dipakai luar biasa, mujizatnya luar biasa. Loh, kok nggak percaya? Kok nggak percaya? Bingung kan? Loh, Tuhan yang pilih loh. Tuhan yang angkat. Dan Tuhan sendiri yang berkata bahwa engkau tidak percaya. Bahkan apa? Dan tidak apa? Menghormati kekudusanku. Kalau kita baca ini nggak masuk akal. Coba koreksi pelayanan kita. Apakah kita masuk dalam golongan ini? Tapi saya aktif Pak. Doa semalam oke, doa puasa oke Pak. Saya nggak pernah terlambat, saya oke. Belum tentu. Belum tentu. Dasar apa Allah katakan Musa dan Harun tidak percaya? Ada alasannya. Benar kan? Allah itu tidak sembarangan. Oh, kamu nggak percaya? Enggak, ada dasarnya. Pasti ada sesuatu yang dikerjakan oleh Musa. Sehingga Allah melihat, ini orang ini nggak percaya. Walaupun saya sudah percayakan, saya utus. Kan begitu. Apakah Allah melihat dari kasat matanya? Dari tindakan? Allah selalu melihat dari hati nurani. Apa? Dari apa? Dari hati. Saya tidak bisa mengetahui, memahami hati Bapak Ibu. Mungkin kelihatannya semua di dalam ibadah malaikat terang. Tapi hatinya saya nggak tahu. Apakah pencabut nyawa atau apa, saya tidak tahu. Betul kan? Yang tahu siapa? Hanya Tuhan. Jadi Allah punya dasar, Allah punya alasan kepada Musa. Walaupun Allah sendiri yang mengutus, Allah sendiri yang mempercayakan untuk membawa umat Israel, tapi Allah tidak semena-mena begitu. Tidak. Hatinya berbeda.
ada satu kesalahan. Benar? Mulai dari ayat ini kita renungkan. Kita renungkan. Jangan berpikir saya taat, setia, saya rajin, ternyata hati kita jauh dari Tuhan. Mulutmu memuji Tuhan, menyembah Tuhan, tapi hatimu jauh dari Tuhan. Hati-hati. Apa yang dilakukan oleh Musa? Kalau anak sekolah minggu bilang gini, iya Pak, dia disuruh mengatakan kepada gunung batu ini. Tapi Musa, dia ketuk. Benar kan? Tahu ceritanya? Tahu kan? Tahu. Itu cerita anak sekolah minggu. Coba kita mundur. Kita mundur. Di ayatnya 11. Ayat 11. Mundur ayat 11. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Saya mau cerita sedikit. Tahan dulu ayat ini. Saya mau cerita sedikit. Peristiwa ini terjadi di Kades. Peristiwa yang terjadi di Kades. Perjalanan umat Israel berapa tahun? 40 tahun. Apakah 40 tahun umat Israel berjalan terus 40 tahun? Hah? Tidak. Ada perintah dari Allah kepada Musa. Musa istirahat, berkemah. Betul? Berapa kali mereka berkemah? Hah? Tahu? Nggak apa-apa. Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Kita belajar. Tahu? Nggak tahu. Berarti nggak pernah baca Bilangan 33. Coba buka Bilangan 33. Saya nggak suruh baca satu pasal, enggak. Tapi temanya saja. Yang dapat baru baca. Coba. Temanya saja. Bilangan 33. Ayat 1. Temanya saja. Coba. Apa begitu? Kencang suaranya. Siapa yang sudah dapat? Kencang. Temanya apa? Tempat-tempat persinggahan orang Israel di padang gurun. Nah. Itu kan? Temanya itu kan? Nanti Bapak Ibu baca di rumah ada berapa tempat perkemahan. Nah, ini nggak pernah baca ini. Tapi nggak apa-apa. Nggak terlambat. Kan sudah dengar firman Tuhan hari ini. Berarti ke rumah, nanti pulang rumah baca lagi. Oh, ada berapa? 42 tempat. Ada 42 tempat perkemahan. Jadi, perkemahan pertama dia keluar. Bawah. Ya, langsung dia menyeberang. Ya, Musa dengan kuasa tongkatnya dari Allah. Wah, dia membelah. Wah, ya kan? Sampai di Migdol, keluar tiang awan. Nah, itu peristiwanya itu. Dan 42 tempat itu bukan iseng-isengnya Tuhan. Musa, kalian capek, istirahat di situ. Enggak. 42 tempat itu ada artinya. Ada maksud dan tujuan Allah. Arti dan maksud tujuan Allah itu mengarah kepada satu pribadi yang namanya Yesus Kristus. Karya keselamatan dimulai dari Taman Eden. Terus berjalannya waktu, terus dari Nuh, terus sampai ke Musa. Perjalanan umat itu berjalan karya keselamatan. Jadi 42 tempat nama-nama itu punya artinya Bapak Ibu. Punya tujuannya. Ada yang sudah pernah jalan-jalan wisata rohani ke Israel? Ada? Sudah? Belum? Ayo bulan April ikut saya. Bulan April, ya ikut saya, ayo. Ya, ini bukan promosi, kebetulan aja. Ya, ya. Nah di sana tuh pernah dengar namanya Sumur Mara. Benar? Sumur Mara, mereka kehausan. Waktu mereka kehausan mau minum air itu, dan air itu ternyata pahit. Dengan perintah Allah kepada Musa, ambil kayu, ambil dahan atau ranting, batang, lempar, celupkan, air itu berubah menjadi manis. Itu punya arti semua, Bapak Ibu. Setelah dari Mara, mereka disuruh lagi jalan menuju ke Elim. Ada apa di Elim? Jadi dan seterusnya. Nah, peristiwa ini di Kades. Di Kades ini persinggahan mereka yang ke-32. Kades itu berarti kudus. Nah, peristiwa ini ya, mereka haus, tidak ada air. Sehingga Allah memerintahkan kepada Musa, ya,
ambil tongkatmu. Tapi bukan disuruh ketuk. Katakan. Berbeda dengan persinggahan yang ke-10 di Rafidim. Rafidim itu artinya padang rumput. Padang rumput tapi tidak ada air. Unik kan? Aneh. Mereka kehausan. Waktu mereka kehausan, Allah perintahkan kepada Musa, ya, di Bilangan 17, ambil tongkatmu, ketuk gunung batu itu. Diambil, tongkatnya diketuk. Keluar air. Nah, peristiwa di Kades berbeda. Ambil tongkat, tapi bukan untuk diketuk, tapi katakan saja di ayat sebelumnya. Katakan saja. Nah, ini lihat kesalahannya dia. Allah katakan, ambil tongkat, katakan kepada gunung batu. Bukan disuruh ketuk. Di situ hati Musa berbeda. Paham maksudnya? Ini ada perbedaan kan? Di Rafidim sama di Kades. Kita mikir, Allah, kok cuma masalah gunung batu, masalah ketuk. Kok sampai begitu sih hukumannya? Pernah nggak terpikir begitu kalau kita baca Alkitab? Baca, pernah nggak? Cuma gunung batu doang, kok kenapa seperti ini? Ya kan? Enggak, Bapak Ibu. Allah itu tidak bisa kita permainkan. Allah itu tetap membela firman-Nya. Karena apa yang diucapkan itu firman. Dan itu tidak bisa diubah. Itu maksudnya. Dia membela firman-Nya. Gunung batu, tadi saya katakan, gunung batu itu bukan cuma sekedar cerita. Bukan cuma sekedar, gunung batu di Rafidim, gunung batu di Kades. Itu bukan hanya cerita. Saya tambahkan sedikit. Peristiwa di perhentian ke-10 di Rafidim, arkeolog melihat struktur gunung batu di Rafidim itu tidak mulus, itu berlubang-lubang, itu hancur gunung batunya. Tapi gunung batu di Kades itu mulus, tidak berlubang-lubang, tidak hancur. Itu menggambarkan tubuh Kristus yang hancur, yang diketuk, yang dicambuk. Loh Pak, ini tafsiran, bukan tafsiran. Bapak Ibu nanti baca di rumah lagi, Mazmur. Atau yang worship leader tuh sering nyanyi, engkau adalah gunung batuku. Benar? Benar kan? Ini. Kalau lagu pujian lama dia katakan, seperti air madu dari batu dicicip. Ada nggak ada yang tahu lagu ini ya? Itu lagu zaman dulu itu. Lagu zaman dulu ya. Lebih jelasnya di gini. Di 1 Korintus 10 ayatnya ke-4. Lebih jelas ya, coba. Lebih jelasnya. Coba 1 Korintus 10. Coba lebih jelasnya. Ayat ke-4. 1 Korintus 10 ayat 4. Ya, baca. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah, ini Rasul Paulus menjelaskan lagi secara tipologinya begini. Jadi batu karang itu siapa? Yesus. Jadi bukan tafsiran Bapak Ibu. Bukan tafsiran. Tadi saya katakan Allah itu nggak bisa dipermainkan. Bukan cuma sekedar ketuk dan katakan, enggak. Di Rafidim gunung batunya itu tidak sempurna, hancur. Berbicara tubuh Kristus yang hancur. Walaupun hancur, tapi dia mengeluarkan berkat air hidup. Benar? Yohanes katakan air hidup. Ketika terjadi di Kades, ini struktur gunung batu itu mulus, tidak hancur. Penderitaan Yesus sudah selesai. Tidak perlu lagi dicambuk, tidak perlu lagi dipukul. Tapi firman Tuhan katakan saja kepada gunung batu ini. Amin. Itu maksudnya. Katakan saja. Maka itu seorang perwira, ketika anaknya sakit, dia bertemu dengan Yesus, dia katakan apa kepada Yesus? Halo? Katakan saja. Benar nggak? Waktu dia pulang, itu.
Paham? Jadi cerita ini bukan tafsiran. Cerita ini bukan, wah Allah kenapa sih cuma gunung batu, masalah ketuk dan katakan. Enggak, dia membela firman-Nya. Dan dia tidak bisa dipermainkan. Ini yang menjadi masalah pada Musa. Bagaimana pengiringan kita, bagaimana pelayanan kita saat ini. Kalau kita main-main. Benar? Tuhan melihat hati. Mungkin saya sama Pastor Bagus sama Ibu Gembala lihat, rajin banget ya, hadir terus. Tapi hati saya belum tahu. Benar? Ini. Jadi kesalahannya apa? Tidak percaya. Yudas 5. Buka. Yudas 5. Yudas itu cuma satu. Jadi langsung sebut ayatnya Yudas 5. Baca sama-sama. 2, 3. Tapi sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu dan tidak melakukan lagi, aku ingin mengingatkan kamu Bahwa memang dari tanah Mesir, namun sekali lagi membinasakan mereka yang tidak percaya. betul? Sekalipun kamu telah mengetahui semuanya itu, sekalipun kita sudah tahu semuanya, kita skill dalam musik, kita tahu firman Tuhan, kita tahu pujian penyembahan, kita tahu bagaimana harus berdoa. Tapi firman Tuhan katakan, kalau engkau tidak percaya dibinasakan. Lalu di sini yang kedua dia katakan, memang Tuhan memberkati dan menolong umat Israel pada waktu itu. Tegar tengkuk nggak umat itu? Tegar tengkuk. Memberontak nggak? Memberontak. Melawan Allah, melawan. Tetap Tuhan berkati. Benar? Sampai hari ini kita masih melawan Tuhan nggak? Masih kan? Nggak usah ragu-ragu. Katakan masih aja. Saya nggak paksa loh ya. Ya masih. Ya, masih melawan Tuhan kan? Masih. Tuhan masih memberkati kan? Masih memberkati kan? Nah itu beda. Jadi jangan berpikir, wih Pak, saya berdoa loh Pak. Tuhan dengar, Tuhan jawab. Wah berarti wah luar biasa, berarti saya masuk surga. Enggak dulu. Berkat sama keselamatan tuh beda. Beda. Orang di luar sana banyak berkat, benar kan? Tapi mereka selamat nggak? Tidak, beda. Jadi jangan berpandangan berpikir begini, oh saya melayani. Waktu saya berdoa, wah terjadi mujizat, berarti saya masuk surga. Enggak, jangan berpikir begitu, salah. Salah. Jangan berpikir bahwa Tuhan sudah berkati saya, Tuhan sudah tolong saya, berarti saya masuk surga. Firman Tuhan hanya mencatat yang masuk surga yang percaya kepada Dia, yang tidak percaya dia dibina. Titik. Tidak berkata saya melayani 20 tahun, 50 tahun saya masuk surga. Enggak ada kan? Tidak ada. Saya gembala 50 tahun, saya masuk surga. Tidak ada. Yang percaya, dia diselamatkan. Yang tidak percaya, dibina. Nah ini yang terjadi. Akhirnya yang masuk Kanaan berapa orang? 2. Yang lainnya apa? Yakin nggak Bapak Ibu masuk? Ini aja ragu-ragu. Ragu-ragu, yakin gitu dong. Yakin, buktikan. Berarti kita belajar dari kesalahan Musa. Ya, jangan berpikir saya dipilih Tuhan loh Bapak. Bukan kamu yang memilih, tapi akulah yang memilih kamu. Wih keren. Terus saya masuk surga? Belum tentu. Belum tentu. Saya sudah melayani seperti ini. Belum tentu. Ada masa-masa ujian. Apakah kita tetap setia? Apakah kita tetap percaya? Ini. Amin. Amin. Berarti kesalahan Musa apa? Tidak percaya. Tidak percaya. Coba Bapak Ibu renungkan. Apakah saya masuk dalam golongan orang tidak percaya sampai hari ini? Hah? Walaupun saya sudah jadi anggota gereja, saya sudah melayani. Betul? Udah 20 tahun saya berdiri di depan pintu, terima tamu, kok saya nggak masuk surga? Kan begitu? 30 tahun saya melayani, khotbah sana sini, ya. Kok saya nggak masuk surga?
Karena Tuhan bilang hatimu jauh daripadaku. Wow, ngeri kan? Ngeri. Tapi ini bukan satu ancaman. Bukan koreksi diri kita. Belajar dari Musa. Amin. Ada poin yang kedua di sini dia katakan. Kita buka di dalam Bilangan 27 ayat 14. Bilangan 27 ayat 14. Ya, silakan baca 2-3. Karena perbantahan umat itu di padang gurun Zin, kamu berdua telah memberontak terhadap titahku untuk menyatakan kekudusanku di depan mata mereka dengan air itu. Itulah mata air Meribah dekat Kades di padang gurun Zin. Apa yang Musa lakukan? Kesalahan apa yang kedua? Jelas-jelas tulisannya gede, mah nggak tahu nih. Telah apa? Memberontak. Dia memberontak. Hamba Tuhan memberontak lucu. Benar kan? Pelayan Tuhan loh. Saya tambahan. Musa itu punya gelarnya berbeda dengan gelar-gelar tokoh-tokoh nabi-nabi yang lainnya. Pernah dengar doulos? Kata doulos, apa itu doulos itu? Hamba, pelayan dalam perjanjian baru, ya kan? Tapi Musa ini punya gelarnya berbeda. Di Alkitab cuma satu kali ditulis. Gelarnya itu terapon. Apa sih terapon itu? Itu hamba, tapi gelar tertinggi. Dia setia di rumah Tuhan. Ya loh, gelarnya. Kalau si Joshua, ketika Musa mati, gantinya Joshua. Dia hamba. Dia bukan pakai terapon, bukan pakai doulos. Dia pakai saharat. Hamba juga. Jadi hamba, pelayan itu dalam PL, perjanjian lama, perjanjian baru itu banyak istilahnya. Tinggal ditempatkan saja di mana kita pelayanan. Ya kan? Ada yang namanya diakonos. Pernah dengar kan? Diakonia. Nah gitu, diakonos. Itu hamba, pelayan juga. Nah Musa ini punya gelari cuma satu kali ditulis terapon. Ya, di dalam Ibrani 3 ayat 5. Setia di rumah Tuhan. Coba renungkan. Seorang hamba diberi gelar oleh Allah. Ternyata dia memberontak. Memberontak di sini bukan kudeta. Ayo kita berontak sama Pastor Bagus. Oh kenapa begini? Ayo. Enggak. Dia bukan memberontak seperti demo-demo. Bukan. Dia memberontak. Mindset pemikiran Allah. Pernah dengar kata degil? Degil? Bukan dekil ya. Kalau dekil nggak mandi itu. Degil. Pernah kata degil? Degil itu apa? Keras kepala. Orang keras kepala itu apa? Kepala batu. Kata lainnya apa? Mau ikut maunya dia, kan? Mau ikut pikirannya dia. Dia nggak mau ikut pikiran nasihat orang, nggak mau. Tidak mau Nah itu dah. Tapi di sini nggak ada kan? Oh, nggak ada Pak. Oh, Pak Bagus bilang banyak. Nggak ada. Nggak ada yang mengaku maksudnya. Itu degil. Keras kepala. Nah ternyata ini Musa ini memberontak. Dia merubah aturan-aturannya Allah. Sehingga dia katakan terhadap titahku untuk menyatakan kekudusanku. Ini yang dilakukan oleh Musa. Keras kepala, degil. Merubah aturannya Allah. Merubah konsep berpikirnya Allah. Ini dia. Pertanyaannya, kita pernah memberontak seperti ini enggak? Halo? Apa? Sering, Pak? Sering. Sering atau sering-sering? Sering. Oh, sering, berarti jarang. Kalau sering-sering, sering. Nah, itu kan? Benar kan? Memberontak. Apa yang sudah diatur, yang sudah tertulis, yang sudah secara lisan, kita ubah Tuhan. Itu kan kayaknya berat Tuhan. Aduh, enggak. Benar kan? Saya sering kasih contoh ilustrasinya begini. Tentang ibadah saja, tentang ibadah, kegiatan ibadah yang kita sering lakukan. Bapak Ibu percaya orang yang beribadah ada janji Tuhan? Pernah dengar itu firman Tuhan? Orang yang beribadah
Firman Tuhan dia katakan begini. Engkau beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka diberkati apa? Apa? Halo? Nggak pernah baca ayatnya. Diberkatilah roti maka kananmu, diberkatilah air minuman, itu bicara makan minum ya kan. Baru dijauhi penyakit. Berarti kita sehat. Kan itu artinya. Pernah ngalamin itu? Setelah ibadah kita mengalami berkat Tuhan? Ibadah selesai ini kita mengalami berkat Tuhan? Pernah? Sering atau jarang? Sering. Yang lainnya nggak pernah. Nah, kalau nggak pernah, tanda tanya. Itu memberontak. Itu memberontak. Bukan jemaat Tuhan. Pelayan juga seperti itu. Mau musik, mau saya seperti ini firman Tuhan, WL. Itu kadang-kadang memberontak. Tidak mengikuti aturannya Tuhan. Datang kenceng dong. Terlambat. Tapi di sini tidak ada, Pak. Nggak ada yang mengaku. Ya. Datang terlambat. Contoh, datangnya udah terlambat. Waktu pujian penyembahan, mereka memuji nggak? Hah? Loh, ini aturannya loh. Ini liturgi. Ini bukan aturan gereja, enggak. Itu firman Tuhan. Iya, tabernakel. Ada semuanya di situ. Ada, benar, ada. Tapi kita nggak usah ke sana ya, kepanjangan nanti. Ada, itu susunan liturginya. Ada pujian, ada penyembahan, ada persembahan. Iya kan, ada doa-doa yang dinaikkan. Lalu ada doa itu susunan itu. Ikutin nggak itu semuanya? Ya kan? Ikutin. Tapi hati itu benar nggak? Yesaya 30 ayat 1. Yesaya 30 ayat 1. Nah, saya punya dasar semuanya. Ya, saya nggak pratika. Saya bukan saya pratika sama teologisnya ada. Apa sini katakan? Baca sama-sama. 2, 3. Celakalah. Nah, pemberontakan. Masuki. Mau ibadah, tapi karena nggak enak sama Pastor Bagus. Nggak enak sama teman saya. Oh, saya mau ibadah. Siapa? Oh, Pastor Walter yang khotbah ya. Saya datang. Bukan didorong oleh roh. Paham? Bukan didorong oleh roh. Waktu kita memuji, menyembah. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Ya, entar dulu. Haleluya. Bukan didorong oleh roh. Waktu dengar firman Tuhan, bukan didorong oleh roh. Waktu persembahan, bentar Pak, saya mau ke toilet dulu Pak. Benar? Giliran terima berkat, wow, haleluya. Oh Tuhan, oh. Berkatnya saja. Benar? Benar? Tapi di sini tidak ada Pak, tenang aja Pak. Kalau tidak didorong oleh roh, makanya tidak menerima janji Tuhan. Berkat makanan dan minuman, pemulihan tidak kita terima. Betul? Baru sampai parkiran, makan di mana mah terserah. Makan apa? Kok itu terus? Nggak terima berkat. Udah makan di rumah aja. Kok nggak ada makanan? Nggak terima berkat. Betul? Karena didorong oleh daging, kedagingan. Kan firman Tuhan dia katakan. Sehingga mereka, dosa mereka apa? Kenapa? Bukan yang dirancang oleh Tuhan. Bukan yang didorong oleh Roh Kudus. Pak, bagaimana dengan pelayan, Pak? Main musik, skillnya hebat. Tapi nggak naik ke tata Allah. Dia nggak naik. Bagaimana dengan worship leader? Oh, haleluya, suaranya lengging-lengging, oktavnya udah tinggi. Nggak naik ke tata Allah. Karena didorong oleh daging.
Waktu jadwal, buru-buru. 2 hari sebelum pelayanan, dia asik-asik, nggak ada persiapan doa puasa secara pribadi. Nggak ada pemain musik ya? Oh ya, WL tadi ada ya. Oh. Demikian juga saya di sini tidak naik ke hadirat Allah. Kenapa? Karena daging, bukan roh. Daging tidak bisa naik menyembah kepada Allah dalam roh dan karena Allah itu roh adanya. Daging nggak naik, cuma sampai di plafon, sampai di tiang ini. Nggak naik. Kenapa? Karena kita memberontak, merubah aturannya Tuhan, mencuri yang miliknya Tuhan. Musa mengalami ini. Benar? Musa mengalami hal ini. Dia memberontak. Ini kesalahan. Waktunya persepuluhan hilang semua. Minggu kedua baru hadir. Biasa begitu. Janji sama Tuhan, tenang Pak. Minggu depan proyek saya clear. Sip. Dia telepon, puji Tuhan. Clear Pak, selesai. Tapi maaf Pak, minggu depan saya nggak bisa gereja Pak. Saya harus urus proyek. Saya pulang nanti 2 bulan lagi Pak. Hilang. Janjinya hilang. Tapi di sini tidak ada. Tidak ada yang seperti itu. Tepat ya kan? Semua tepat memberi. Ya. Persembahan juga seperti itu. Jangan mencuri. Pekerjaan Tuhan juga harus. Itu firman Tuhan. Saya dengar, sering kali saya dengar, Pak, ibadah kami itu Pak nggak ada persembahan Pak. Saya nggak enak sama jemaat-jemaat. Nanti dipikir saya ngambil uangnya jemaat apa semua. Salah konsep begitu. Salah. Melayani bukan dengan perasaan. Makanya ini hukumannya Musa. Ini hukumannya Musa. Ya, kalau kita simpulkan pelayanannya Musa, banyak para hamba Tuhan menyimpulkan karena Musa tertekan oleh jemaatnya. Sehingga dia berubah. Enggak, Allah tidak bisa dipermainkan. Allah kan udah janji, aku akan menyertai kamu. Nggak ada dalam perasaan, tidak ada. Ini, tidak. Di sini kita bisa lihat di mana Musa memberontak. Degil, keras kepala. Nah, saya tidak tahu Bapak Ibu. Hari ini kita dengar firman Tuhan, jangan pelan banget sih. Jangan ya udah ngomong sebelahnya jangan degil ya. Jangan merubah aturannya Tuhan. Ya, saya pelayanan di satu pulau, ada pulau di Kepulauan Riau, Batam. Ya, pasti Bapak Ibu pernah ke Batam. Itu ada pulau, itu ada kurang lebih 100 lebih pulau. Ya, target saya semua, tapi saya baru 12 pulau. Ada satu pulau. Ya, pulau sebelah. Penyali atau sebelah. Itu ibadahnya luar biasa. Itu suku Akit. Suku Akit, ada yang tahu suku Akit. Orang-orang Tionghoa yang di pesisir. Itu suku Akit. Nah, di sana saya ketemu sama gembalanya. Waktu tiba di pastori, kita cerita, Pak, ibadah kami jam 6 Pak ya. Jam 6 sore. Oh ya, dia cerita, dulu ibadah kami pagi. Tapi mereka tuh bekerja, hari Minggu tuh bekerja di pasar, jual beli di pasar. Jadi kami ya kasih kesempatan ibadahnya sore. Ibadah sore jam 6. Tahu nggak Pak, ibadah sore jam 6 Pak? Jam 4:30 mereka sudah hadir duduk seperti ini. Wow, keren. Akhirnya ya saya rubah. Bagaimana ibadah itu jam 4 sore. 2:30 mereka sudah duduk. Keren. Dimajuin lagi. Ya, mereka bilang, Pak nggak bisa. Kalau dimajuin lagi, kami belum selesai. Kan selesai jualan, beres-beres, siap-siap, nggak bisa. Ya udah, kembali lagi jam 6, tetap 4:30. Saya mau buktikan, karena saya baru pertama kali di situ. Saya mau buktikan benar nggak? Ternyata benar. Saya masuk lewat pintu samping pastori, langsung gerejanya. Saya lihat
duduk tenang. Bukan seperti di pasar. Walaupun mereka jual beli di pasar. Mereka saja bisa bedain di pasar sama di gereja loh. Gitu. Suku Akit itu usia 45-50 tidak bisa baca tulis. Tidak bisa baca tulis. Saya bilang, wow, luar biasa. Ternyata benar. Saya duduk depan seperti biasa, saya duduk di depan. Saya dengar alunan keyboard pelan. Masih 4:30. Begitu dia jam 6, teng. Ada berapa menit gitu. Dia menunggu. Ternyata mereka saat teduh. Itu konsepnya Allah. Oh, terlambat, amin ya. Gak apa-apa. Itu aturannya Allah. Amin. Ketika worship leader naik, mulai iringan musik. Ku naikkan syukur. Wow, rasanya saya pun rasa. Saya tengok ke belakang. Wah, semua benar-benar menyembah. Selesai ibadah, saya sharing lagi sama gembala. Luar biasa. Tertib. Itu kebiasaan mereka, Pak. Itu di pulau, bukan di kota. Amin. Amin. Jangan merubah konsepnya Tuhan. Tertib. Amin. Yang ketiga di sini dia katakan. Masih lanjut kan? Pastor bagus, maaf Pastor, kita masih lanjut. Ya. Ya, yang ketiga kita baca di dalam bilangan kita baca di dalam Ulangan 32, Ulangan 32 ayat 51, Ulangan 32 ayat 51, ya. Saya cepat. Ulangan 32, saya cepat saja. Ayat 31. Sebab bukan 32 51. Ulangan 32 ayat 31. Sebab bukan seperti gunung batu kita, gunung No. Oleh sebab kamu telah setia terhadap aku di tengah-tengah orang Israel, dekat mata air Meribah, di Kades, di padang gurun Zin, dan oleh sebab kamu tidak menghormati keputusanku di tengah-tengah orang Israel. Iya. Apa kesalahannya? Apa? Nah, ada kata berubah apa? Musa saja bisa setia berubah loh. Bapak Ibu tetap setia nggak? Musa saja bisa berubah kesetiaannya dengan Tuhan. Ini. Kalau saya artikan secara letter lock-nya, hurufiahnya, ciri-ciri orang yang mulai berubah kesetiaannya, dia udah malas baca firman Tuhan. Betul? Berdoanya udah ogah-ogahan, malas. Kalau butuh saja. Itu ciri-ciri secara hurufiahnya ya saya artikan. Dikasih tugas mulai nolak-nolak. Ya kan? Kencang banget ya Pak ya. Ya, mulai nolak-nolak. Cuma disuruh gini, antar aja Pak. Oh nanti minggu depan, 2 minggu depan. Oh saya lagi flu. Oh banyak macam-macam. Mulai nolak, Pak. Itu ciri-ciri. Nggak setia. Kalau orang sudah tidak setia, pasti dia tidak taat. Setia taat itu berbeda. Setia dengan RM di sini. Tapi dia tidak taat. Melanggar aturan. Taat itu bicara apa? Disiplin. Betul kan? Pak, tapi saya taat Pak. Ya, kamu taat dengan aturan gereja-gereja, tapi kamu tidak setia dengan RM, kamu pindah-pindah gereja. Paham maksudnya? Nah, itu jadi berbeda. Dua-duanya harus seimbang. Ini. Berubah kesetiaannya. Berubah. Tapi yang dimaksud kesetiaannya berubah, ini apa Pak? Artinya begini, saya terjemahkan bahasa Indonesia begini. Dia mengambil dan mencuri dan menyembunyikan kekuatan otoritas Allah. Kita sering dengar mencuri kemuliaan. Udah titik. Itu sederhananya. Artinya apa mencuri kemuliaan? Oh, kalau bukan saya nggak bisa ini jalan Pak. Itu. Ada kan? Oh, kalau bukan saya, ini pasti nggak sedingin ini. Untuk saya berkati AC. Paham maksudnya? Kalau bukan saya, nggak ada pemain musik. Paling main musiknya cuma asal-asalan. Untung ada saya. Itu mencuri. Musa berkata, apakah harus aku yang mengeluarkan air? Padahal sumbernya adalah Allah itu sendiri.
kita melayani, kita bisa memberkati, itu semua karena Tuhan. Benar kan? Anugerah, kemurahan, didorong oleh Roh, sehingga kita bisa melakukan hal seperti itu. Nah, kalau kita sudah melakukan apa yang harus kita lakukan juga untuk Tuhan, kembalikan itu untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Jangan mencuri kemuliaan Tuhan. Jangan berkata, kalau bukan aku nggak bisa. Itu. Untung saya ada di sini. Paham maksudnya? Itu yang dilakukan oleh Musa. Dia mencuri, dia mengambil dan menutupi. Ma'al. Artinya ma'al. Tidak seperti itu dalam pelayanan. Satu kemurahan, satu anugerah. Tuhan dorong kita untuk melakukan pelayanan. Benar? Ini firman Tuhan. Yang terakhir, nah saya sudah singkat ini, saya yang terakhir. Mazmur 106. Mazmur 106. 106 ayatnya ke-32. 32, 33. Mazmur 106, 32, 33. Mereka menggusarkan dia dekat air Meribah, sehingga Musa kena celaka karena mereka. 33. Sebab mereka memahitkan hatinya, sehingga ia teledor dengan kata-katanya. Wow, biasanya wanita yang suka ngomel. Musa laki-laki ternyata suka juga ngomel. Maaf kalau wanita, enggak ya. Tapi surveinya sih begitu. Ya kan, penelitiannya memang begitu. Ya itu punya alasan. Punya alasan kenapa wanita lebih banyak ucapan katanya itu punya alasan. Betul kan? Tapi bukan hal yang seperti ini. Ya, ternyata laki-laki juga ember juga mulutnya. Betul? Di sini kan nggak ada laki-laki ya, bapak-bapak ya, nggak ada kan? Nggak ada yang ngaku lagi, wah bapak gimana? Bukan saya yang bilang ya. Ya, di sini ternyata kesalahannya perkataan. Apa? Perkataan. Bapak Ibu kalau baca firman Tuhan Alkitab dari Kejadian sama Wahyu, banyak dosa-dosa moral ditulis di situ. Betul kan? Banyak semua diceritakan, kesaksian-kesaksian banyak. Tapi yang paling dominan itu berbicara tentang perkataan. Lidah, mulut, ucapan, itu paling banyak. Berarti menandakan apa? Bahaya dari perkataan, bibir, mulut, lidah. Benar kan? Bahaya nggak? Oke, supaya tidak ngantuk Bapak Ibu dan menahan lapar, saya minta Bapak ini. Bahasa baju depan Pak, saya mau kasih ilustrasi. Ya. Sama Bapak ini juga satu nih. Nah, Pak, silakan Pak. Supaya ada cerita ini sebagai penutup. Hadap sana Pak. Baik, saya mau kasih satu ilustrasi begini. Ya, ini contoh loh ya. Contoh, jangan menuduh atau apa. Ini contoh, ini Bapak ini. Ya. Dosa besar sama dosa kecil sama kan dosa kan? Nggak ada beda-beda, tetap berdosa. Tapi saya memberikan pilihan pada Bapak Ibu. Bapak ini dosanya penjudi. Yang ketawa kan contoh. Wih ketawa, nanti ada bagiannya. Iya. Ini judi nih. Udah judi biasanya kalau di meja judi ada apa? Bir, tahu aja. Ya. Kalau bir kurang bir ya, makanya ada wine atau gin atau apa, gin besar, gin kecil, gitu. Wah, pokoknya pemaboknya lah luar biasa. Benar? Biasanya kalau main judi ada minuman, di samping ada siapa? Kok tahu Bu wanitanya? Bukan bapak-bapaknya. Memorinya nanti dihilangin Bu ya. Ya, jangan disimpan. Itu dosanya Bapak. Ini dosanya apa? Mulutnya ember. Tadi ngetawain kan? Mulutnya ember. Nih, Musa. Bapak Ibu pilih yang mana kalau mau berteman? Pilih salah satu, nggak boleh dua-duanya, nggak boleh. Pilih salah satu, mau berteman dengan yang mana? Pilih yang mana? Kalau mau berteman. Pilih yang mana? Pilih yang ini. Mau berteman dengan yang ini. Bertobat, Bu. Tobat. Saya kalau dipilih, saya pilih Bapak ini dong.
Saya beberapa bulan yang lalu saya pulang, saya lahir besar di Kalimantan, di Balikpapan, di IKN. Ya, saya besar di sana, saya pulang, saya ketemu teman-teman lama saya. Teman-teman saya lama saya, itu belum ada yang bertobat loh. Ya, gereja-gereja, tapi minum mabuk itu masih. Tapi saya berteman. Saya berteman. Kalau Bapak ini ajak saya, Pak Walter, ya kita main judi yuk. Ada minuman enak di sana. Kalau saya tolak, saya pengaruh nggak? Enggak, walaupun saya berteman. Dibujuk terus, kok enak Pak? Oh cuma kecil-kecil 1.000 kok Pak. Nggak besar 1.000. Minumannya luar biasa. Wanitanya bening-bening lagi. Kalau saya tolak, saya pengaruh nggak? Enggak. Coba kalau mulut. Coba kalau mulut. Bisa jadi, tadi khotbahnya Pak Walter tuh nyinggung saya lagi dia itu. Betul kan? Saya berteman sama Bapak ini, ya. Contohnya saya berteman sudah lama, udah 20 tahun, 30. Lama saya nggak ketemu. Ada 15 tahun saya nggak ketemu sama Bapak. Tapi Bapak ini ingat saya. Waktu ketemu teman yang lain juga. Gimana kabarnya Pak Walter? Padahal udah nggak ketemu. Pak Walter itu, terserah. Begitu kan? Udah nggak ketemu aja masih diomongin. Bener nggak? Tapi di sini nggak ada yang begitu kan? Kemana-mana bawa racun. Kemana-mana ngomongin orang. Jemaat lah, pendeta lah, gembala diomongin semuanya. Pilih yang mana Bapak Ibu berteman? Berubah kan Ibu kan? Berubah kan? Nggak jadi ini kan? Udah lama nggak berteman aja diomongin. Hati-hati dengan perkataan. Oke Pak, terima kasih Pak. Jangan ember lagi Pak ya. Silakan Pak. Ya. Paham maksudnya? Musa melakukan hal itu. Ayat yang terakhir kita buka di dalam Matius 12. Matius 12. Matius 12 ayatnya yang mulai dari ayatnya yang ke-34. Ayat 34 sampai ayatnya ke-37. Ayat yang terakhir. Silakan ayat 34 di sini dia katakan, "Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik?" Mengucapkan ya. Sedangkan kamu sendiri jahat. Karena yang diucapkan mulut meluap dari mana? Allah melihat dari hati. Next. Orang yang baik mengeluarkan apa? Hal-hal yang baik dari apa? Perbendaharaan yang baik. Dan orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Next. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia yang diucapkan orang harus diapakan? Pertanggungjawabkannya pada hari penghakiman nanti. Terus terakhir, karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan Paham ayat ini? Jaga perkataan kita. Saya punya statement, kalau karaktermu jelek, pasti mengeluarkan etika yang tidak baik. Betul kan? Kalau karaktermu sampah, dia mengeluarkan bau busuk yang sama dari hatimu. Betul? Mau nggak berteman, bergaul? Orang yang dekat dikit, baunya keluar. Betul kan? Ceritain orang, ngomongin orang, jelekin orang, jatuhin orang. Betul? Tapi kalau karakter kita baik, benar, etika kita bergaul, etika kita melayani, etika kita bersahabat, etika kita apa semua, itu baik adanya. Amin. Belajar dari kesalahan Musa. Pagi hari ini, saya diberkati oleh firman Tuhan. Bapak Ibu diberkati, saya yakin. Ketika mendengar firman Tuhan, Mazmur katakan, mereka dipulihkan. Mereka disembuhkan. Mereka dikuatkan. Benar? Mereka dimenangkan. Respon firman Tuhan ini jadi pembelajaran buat kita di zaman akhir ini. Mari Bapak Ibu Saudara, kita berdoa, mengucap syukur atas kebaikan-Mu Bapa.
Firman-Mu datang kepada kami pagi hari ini menguatkan dan meneguhkan. Layakan kami, perkenankan kami di hadapan-Mu Tuhan. Roh Kudus termaterai atas firman, atas hidup pribadi kami. Ajarkan kami, pimpin kami, bimbing kami, sehingga kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih ya Bapa, dan hamba kembalikan semuanya untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berucap syukur, haleluya. Amin.